percobaan kali ini, yaitu yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada labu takar, yang keempat ada alat reflux, yang kelima alat ekstraksi, yang keenam ada water bath, dan yang ketujuh ada termometer. Untuk bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama minyak ikan, yang kedua ada kloroform, yang ketiga asam asetat anhidrat, yang keempat larutan SpCl3, yang kelima larutan vitamin B1, yang keenam larutan NaOH 30%, yang ketujuh larutan K3FeCN6 0,6%, yang kedelapan ada isobutanol, yang kesembilan larutan HCl encer, yang ke-10 serbuk vitamin B12, yang ke-11 alkohol 80%, yang ke-12 larutan vitamin C, yang ke-13 yaitu larutan FeSO4, yang ke-14 larutan H2O2, yang ke-15 sumber vitamin A, lalu ada reagen Cartridge, yang ke-17 ada etanol, dan yang terakhir yaitu Na2SO4 anhidrat, natrium sulfat anhidrat. Selanjutnya yaitu ada uji vitamin A pada minyak ikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan minyak ikan, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan dengan kloroform. Nah, fungsi penambahan kloroform ini untuk melarutkan vitamin A, karena vitamin A hanya larut dalam pelarut nonpolar. Saat larut, vitamin A akan terpecah menjadi retinol, retinal atau retinaldehyde, dan juga retinoik acid. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan asetat anhidrat. Nah, penambahan asetat anhidrat ini berfungsi untuk memberikan reaksi warna pada vitamin A tersebut. Kemudian ditambahkan pula padatan SbCl3. Nah, padatan SbCl3 ini berwarna kuning yang mana akan berfungsi untuk menghasilkan warna biru yang nantinya akan berubah warna menjadi merah coklat. Kemudian kita aduk rata dan didiamkan, kemudian kita amati perubahannya. Nah, hasil yang diperoleh yaitu berwarna biru, kemudian berubah menjadi merah kecoklatan. Nah, ketika larutan ini berwarna biru itu lama, maka dapat dikatakan bahwa dalam larutan tersebut mengandung konsentrasi vitamin A yang tinggi. Namun pada minyak ikan, kandungan vitamin A pada minyak ikan ini warna biru tidak terlalu lama muncul, alias warna biru kemudian langsung berubah menjadi merah coklat. Berbeda pada pengujian vitamin A secara langsung, di mana dalam perubahan biru ke merah coklat berlangsung lama. Berikut proses langkah percobaannya. Yang pertama, kita perlu menyiapkan kapsul minyak ikan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan dengan kloroform yang memiliki fungsi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Setelah itu kita tambahkan beberapa tetes asetat anhidrat. Kemudian kita tambahkan dengan padatan SbCl3. Selanjutnya kita amati perubahan yang terjadi setelah penambahan SbCl3. Sebelumnya kita perlu aduk dengan rata terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat hasilnya berwarna biru tua. Nah, dengan cepat biru tua tersebut akan berubah warna menjadi merah coklat. Hal ini menunjukkan adanya vitamin A di dalam minyak ikan. Selanjutnya yaitu ada percobaan vitamin B1.
di mana kita perlu menyiapkan terlebih dahulu 2 ml larutan vitamin B1, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan beberapa tetes NaOH 30%. Kemudian setelah itu ditambahkan beberapa tetes K3FeCN6 0,6%, kemudian dikocok dalam isobutanol, kemudian kita dilihat warna fluoresensinya di bawah lampu UV vis. Nah, hasil yang diperoleh yaitu berwarna biru kuning. Untuk reaksi bisa dilihat di dalam gambar seperti yang ada pada PPT. Percobaan selanjutnya yaitu pengujian vitamin B1. Langkah yang pertama, kita harus menggerus 2 tablet, kurang lebih 2 tablet vitamin B. Kita gerus untuk membuat larutan vitamin B. Kemudian setelah halus, kita tuangkan ke dalam gelas beaker supaya mempermudah kita dalam membuat larutannya. Kemudian kita tambahkan aquades dan kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita ukur sebanyak 2 ml. 2 ml ini yang akan kita gunakan dalam percobaan vitamin B. Setelah pas 2 ml, selanjutnya kita tuangkan ke dalam tabung reaksi. Langkah selanjutnya kita tambahkan NaOH beberapa tetes. NaOH ini fungsinya untuk membuat larutan dalam suasana basah atau bisa dikatakan dapat melemahkan asam. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dengan K3FeCN6 0,6% beberapa tetes. Fungsinya yaitu untuk mengoksidasi vitamin B1 untuk menghasilkan produk yang bersifat fluoresensi yaitu tisokrom. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan dengan isobutanol. Nah, isobutanol ini berfungsi untuk mengekstrak fluoresen tersebut. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya ada cincin itu dari isobutanol. Kemudian kita homogenkan dan kita lihat hasilnya ada warna biru, hijau dan kuning, di mana hasil ini menunjukkan positif bahwa itu adalah vitamin B1. Nah, seharusnya hasil yang sesungguhnya adalah yang ungu karena ini ada kekurangan dalam penambahan NaOH, atau justru kita kekurangan atau kelebihan dalam penambahan K3FeCN6 0,6%. Bisa dikatakan bahwa hal ini belum mencapai titik maksimal untuk mencapai warna biru ungu. Namun hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif bahwa sampel tersebut mengandung vitamin B1 di dalamnya. Pada percobaan vitamin B2, prosedur pertama yang dilakukan adalah digerus tablet vitamin B2 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tujuannya adalah agar tablet dapat larut dengan aquades secara cepat karena terjadi perubahan bentuk dari padatan menjadi bubuk. Kemudian tujuan selanjutnya adalah agar terbentuk suatu larutan vitamin yang selanjutnya akan diuji keberadaan vitamin B2-nya. Kemudian ditambahkan 10 ml
etanol 96%. Etanol berfungsi sebagai pelarut yang dapat merubah riboflavin menjadi lumikrom. Kemudian dikocok tabung reaksi dengan kuat agar semua dapat tercampur antara vitamin B2 dan etanolnya. Kemudian disaring larutan vitamin B2-nya agar diperoleh filtrat untuk dapat melanjutkan prosedur berikutnya. Kemudian diamati filtrat di bawah sinar lampu UV. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasikan keberadaan vitamin B2-nya. Hasil positif ditandai dengan warna hijau kekuningan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Pada percobaan vitamin C bagian pertama, prosedur pertama yang dilakukan adalah digerus tablet vitamin C, ditambahkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml Aquades. Tujuannya adalah agar tablet dapat larut dengan Aquades secara cepat karena terjadi perubahan bentuk dari padatan menjadi bubuk. Kemudian agar terbentuk suatu larutan vitamin C yang selanjutnya akan diuji keberadaan vitamin C-nya. Kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan natrium hidroksida 10% agar dapat menurunkan keasamannya. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan FeSO4 5% yang digunakan sebagai oksidatornya. Kemudian
didiamkan hingga warna terbentuk atau berubah. Hasil positif ditandai dengan warna ungu. Jika hasil positif tidak ditandai warna ungu, artinya ada kemungkinan reaksi tersebut belum terjadi dengan sempurna. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Pada percobaan vitamin C bagian kedua, prosedur pertama yang dilakukan adalah digerus tablet vitamin C. Kemudian dipindahkan ke dalam gelas beker dengan label vitamin C. Kemudian ditambahkan 40 ml Aquades, diaduk hingga larut. Tujuannya adalah agar tablet vitamin C dapat larut dengan Aquades secara cepat karena terjadi perubahan bentuk dari padatan menjadi bubuk. Kemudian agar terbentuk suatu larutan baru dari vitamin C yang selanjutnya akan diuji keberadaan vitamin C-nya. Kemudian disiapkan 40 ml Aquades di dalam gelas beker dengan label Aquades. Fungsinya adalah sebagai pembanding. Kemudian dipotong pisang segar dengan ketebalan 1,5 cm agar ukurannya sama. Kemudian dimasukkan potongan pisang ke dalam larutan vitamin C dan Aquades agar dapat menentukan fungsi vitamin C-nya sebagai antioksidan. Kemudian didiamkan selama 30 menit agar pisang dapat bereaksi terlebih dahulu sehingga kita bisa mengamati apa yang terjadi pada pisang tersebut. Kemudian dikeluarkan pisang dan diamati perubahannya. Hasil positif ditandai dengan pisang yang berada pada larutan vitamin C agak keras,
sedangkan pisang yang berada pada Aquades akan lebih lembek.